Firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan Jumat Agung yang tertulis dalam kitab Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan nampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini merupakan perayaan Jumat Agung, hari peringatan kematian Yesus di kayu salib. Ada beberapa makna yang perlu kita imani melalui perayaan Jumat Agung. Yang pertama, Jumat Agung adalah hari keselamatan dari Allah. Hari inilah peringatan di mana Yesus diadili dan dituduh sebagai orang yang paling berdosa. Dia difitnah oleh para tokoh agama, Sadusi, Farisi sebagai penghujat Allah. Walaupun sebenarnya merekalah para penghujat Allah karena ketidakpercayaannya kepada Yesus. Semua itu ditanggungkan kepada Yesus adalah supaya menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menderita itu adalah karena keberdosaan kita, karena kejahatan kita. Namun itulah kasih Yesus, semua itu ditanggungkan kepada dirinya supaya kita memperoleh pengampunan, memperoleh keselamatan. Yang kedua, Jumat Agung adalah peristiwa pengampunan Allah. Yesus yang tersalib di Golgota berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23 ayat 34. Peristiwa Golgota menunjukkan jatuhnya manusia dalam kebodohannya. Para Farisi, Sadusi, para pemimpin mereka, masyarakat yang mengeluh-elukannya, Judas Iskariot, apakah mereka tidak mengerti apa yang telah mereka perbuat? Jika hal ini kita renungkan, para tokoh agama yang oleh pengaruhnya sehingga memprovokasi warganya dan masyarakat sekitarnya, sehingga lebih memilih Barnabas yang adalah penjahat ulung untuk dibebaskan daripada Yesus. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Para pelaku kriminal, penyebar berita hoax, berita gabus di tengah negara kita menghadapi bencana nasional virus COVID-19.
Apakah mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat? Orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus dengan memuji Dia, Hosianna bagi Raja anak Daud. Tetapi sekarang mereka berteriak, salibkan Dia. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Kejahatan kita, pikiran kotor kita, karena kerakusan, permusuhan, dosa yang tersembunyi, bahkan dengan mengangkat telunjuk menuduh kesalahan orang lain. Apakah kita tidak mengetahui perbuatan kita? Pada Jumat Agung, kebodohan manusia itu nyata oleh karena kejahatannya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Dan disinilah kasih Allah itu kepada kita dalam doa dan seruannya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu perayaan Jumat Agung adalah perayaan kita akan pengampunan Allah kepada kita. Yang ketiga, kronologis peristiwa Golgota. Biasanya jika sebuah peristiwa kematian yang tidak lazim terjadi, maka dokter forensik akan memberikan keterangan kronologi dari peristiwa itu. Demikianlah Matius dalam nats kita hari ini. Ia sebagai saksi mata sehingga ia mencatat apa, kapan, siapa, di mana dan bagaimana peristiwa Golgota terjadi. Ada beberapa hal yang disaksikannya. Yang pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah. Matius mengatakan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Seharusnya pada jam 12 matahari berada tepat di atas kepala kita. Pasti situasi terang benderang sinar matahari. Namun terjadi kegelapan tidak lazim. Menurut para ahli, mungkin itu terjadi karena gerhana matahari. Namun mereka juga menjelaskan bukan pula oleh karena mendung dan awan menutupi sinar matahari. Ini semua adalah karena kuasa Allah. Peristiwa Golgota adalah peristiwa yang tidak lazim, karena Allah sendiri dalam Yesus Kristus mau tersalib, menggantikan kita dalam keberdosaan kita. Ada banyak kegelapan yang meliputi kehidupan kita saat ini dalam menghadapi penyakit COVID-19 yang sudah pandemi, tetapi kita juga harus ingat kuat kuasa Tuhan pasti mampu menyelamatkan kita dengan caranya yang luar biasa. Jangan hidup dalam kegelapan dunia ini, tetapi pandanglah pengorbanan Yesus yang menyelamatkanmu dengan kasih-Nya. Yang kedua, Yesus berseru dengan nyaring. Dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah ungkapan kepedihan karena penderitaan yang begitu berat, sehingga sebagai manusia Yesus butuh tompangan dari keilahiannya agar salib itu dipikul sampai ke Golgota. Jeritan itu kini harusnya menjadi jeritan semua orang ketika ia menghadapi penderitaan yang begitu berat, ketika dia merasa tidak lagi punya kekuatan untuk bertahan. Dan sudah selayaknya semua orang hari ini menjerit kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabatani. Karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang begitu ganas. Bukan sebuah kebetulan ketika seseorang memanggil Tuhan di saat ia sedang menderita, di saat dia sedang terpuruk. Faktanya masih banyak orang yang sama sekali tidak mengingat Tuhan, sekalipun napasnya tinggal satu tabung, sekalipun nasibnya sudah di ujung tanduk. Ada sebuah pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa. Membiasakan diri bergaul dengan Tuhan akan memampukan kita dan mengingatkan kita untuk memanggil namanya. Pasomal somal madirim mamulaun hadaulaton. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ketika kita terbiasa bergaul dengan Tuhan, berdoa dan berserah di setiap keadaan, maka sepanjang hidup kita, baik susah maupun senang, akan dipikul dengan tabah. Seruan memanggil nama Tuhan akan selalu terdengar. Dan betapa bahagianya hidup ini apabila nama Yesus menjadi nama yang terakhir yang boleh terucap dari mulut kita.
Yang ketiga, tabir bait suci terbelah dua. Peristiwa kematian Yesus membuat tabir bait suci, bait Allah terbelah dua. Bait Allah di Yerusalem memang terbagi-bagi. Ada tempat yang kudus dan maha kudus, tempat wanita dan laki-laki, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh imam. Terbelahnya tabir bait suci membuktikan bahwa tembok pemisah dan sekat-sekat yang ada tidak lagi relevan, tidak dibutuhkan lagi. Kematian Yesus membongkar struktur dan tirani yang dijaga selama ini. Hal-hal yang membuat seseorang berbeda dengan yang lain harus ditiadakan. Kini si miskin dan si kaya boleh duduk bersama, sebab mereka sama-sama diampuni. Orang tidak lagi dibedakan karena suku, jabatan, dan latar belakang, karena kita sama di hadapan Allah yang adalah orang-orang yang diampuni. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah apakah kita orang jahat atau orang baik, apakah kita orang yang setia atau pergabus, parbada manang pardami, parasiroha manang si gudang roha, parminggu dohot naso parminggu. Itulah yang membedakan kamu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan tampil seperti malaikat, padahal sikapnya seperti si bodut labang, musang berbulu domba. Hendaknya jauhkanlah sikap pengkotak-kotakan, karena peristiwa Golgota adalah peristiwa di mana Allah membebaskan kita dari gap, dari jurang pemisah yang ada selama ini. Yang ketiga, pengakuan sungguh ini adalah anak Allah. Saudara yang terkasih Bapak Ibu, Matius juga mencatat sikap para prajurit yang mengawal penyaliban Yesus. Mereka bersaksi dan mengaku tentang siapa Yesus itu. Sebelumnya mereka berdiri di kelompok yang meludahi, menghina dan menyiksa. Tapi ketika matanya dicelikkan oleh peristiwa Golgota, mereka memberi pengakuan sesuai dengan fakta. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ada kalanya karena seseorang membenci kita, menghujat, menghina, dan merendahkan kita. Tetapi percayalah, Tuhan terus bekerja. Ketika mereka diubahkan, mereka pasti akan memukul dadanya atas semua dosa dan kekeliruan yang mereka lakukan. Sebaliknya pada awalnya kita dielulukan, disanjung, dipuji, disambut dengan senyuman, bahkan meletakkan ranting-ranting palem untuk menyambut kedatangan kita. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, mereka bisa menjadi pengkhianat yang menikam dan menjerumuskan kita. Seperti orang banyak yang menyambut Yesus di Yerusalem dengan seruan Hosianna, tetapi akhirnya mereka dengan lantang berkata, salibkan dia. Matius mengingatkan agar masing-masing berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Hari ini di Jumat Agung ini Tuhan mau agar kita menepuk dada kita, datang dan sujud kepada Yesus, mengakui segala kekurangan kita, berseru kepadanya. Kita diberi waktu, kita diingatkan melalui berbagai peristiwa, bahkan mungkin melalui pandemi yang sedang kita alami, supaya kita benar-benar merawat kehidupan ini dengan cinta, merawat tarikan napas yang terhembus. Yesus telah mengorbankan dirinya sebagai tebusan dosamu. Penderitaannya, kematiannya adalah demi keselamatan kita, karena pengorbanan Yesus yang menyelamatkanmu. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati.